Oke, Yes, jadi please. jadi Sobat Ipot ini tentunya mudah banget ya bisa langsung beli produknya Reksadana itu di aplikasi Ipot ya kan, melalui Ipot Fund. Tentunya Ipot Fund ini tuh supermarket reksadana terbesar nih di Indonesia nih. Produknya Sebesar itu terbanyak. sih, paling besar di pokoknya di Paling Indonesia tuh besar ya Hotman. kan. Di situ langsung aja pilih produknya MNC, lalu tinggal klik buy, atau kayak langsung aja kalau yang belum punya akun daftar dulu, registrasi akunnya udah full online, nggak lama langsung jadi ya kan. Nah, ngomong-ngomong, ini kan udah tahu nih, oke belinya langsung aja di aplikasi Ipot, klik Ipot Fund, terus langsung pilih produk MNC-nya. Tapi ngomong-ngomong pilihnya masih bingung, mungkin ada referensi dari Mbak Prima terkait produk MNC-nya yang mana nih kan? Nah, Silakan Mbak. sebenarnya namanya reksadana produknya pasti banyak ya kan. Ibarat kalau misalnya teman-teman nih, aku selalu cerita nih, aku sedikit aja semenit aku ceritain sedikit tentang reksadana, takutnya pada belum ngerti Iya. gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngopi, ada dua tim kan, tim beli ke coffee shop sama tim bikin sendiri. Kalau tim bikin sendiri itu berarti teman-teman trading saham sendiri gitu kan ya, beli obligasi sendiri. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti, kayak aku nih, aku tuh suka banget sama yang namanya cafe latte, tapi aku nggak tahu cara bikinnya, tapi aku mesti tetap mau menikmatinya gitu, aku tinggal ke coffee shop. Aku tinggal tunjuk, aku bayar, terus aku dapetin deh. Ya kan? Yang bikin barista. Barista tuh si MNC Asset nih, si pengelola dana. Ya kan? Bayarnya ke kasir. Kasirnya bukan MNC Asset. MNC Asset nggak pegang apa tuh namanya, MNC Asset tuh nggak pegang apa namanya dana teman-teman. Adanya itu di store, ditaruh, disimpan di bank kustodian gitu, ya kan? Nah, aku belinya pakai apa nih misalnya gitu ya, oh belinya pakai e-commerce apa gitu ya, mentunjuk-tunjuk online. Nah itu aku belinya lewat Ipot gitu loh. Nah produknya aku tinggal pilih gitu kan, mau produk yang mana nih, yang kopinya strong gitu kan, atau yang banyakkan susunya, ada yang di calf gitu, kita tinggal pilih sendiri. Nah kalau sekarang produk referensi kita yang menjadi unggulan saat ini adalah produk reksadana pendapatan tetap. Itu namanya reksadana MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah kalau yang namanya yang syariah. Ini adalah pendapatan tetap yang umurnya udah lebih dari 15 tahun. Mungkin udah Gen Z ya, gitu. Terus dan ini isinya corporate bonds. Apa namanya, obligasi korporasi gitu, yang menghasilkan indicated return itu lebih optimal dan stabil, nggak terlalu fluktuatif seperti kalau isinya adalah obligasi pemerintah. Jadi dia resikonya sangat manageable karena sestabil itu, karena biasanya yang namanya obligasi korporasi itu investornya itu hold to maturity. Jadi dia nggak terlalu jual belinya, nggak terlalu sering tuh di pasar gitu. Dan makanya orang sering sebut tuh kalau misalnya obligasi reksadana pendapatan tetap yang isinya corporate bonds itu dibilang katanya pendapatan tetap rasa pasar uang karena sestabil itu. Tapi memang kalau pasar uang jauh lebih stabil gitu ya. Returnnya, indicated returnnya tuh di sekitar 7,3% per tahun net. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya inflasi itu sekitar 5%-an, ya kan? Nah ini udah mengalahkan inflasi. Dan nggak ada biaya bulanan ya kan, Say? Betul banget. Dan nggak dipotong pajak. Bye-bye pokoknya yang biaya admin gitu ya. Betul. Oke, wah ini memang ya produk MNC Dana Liquid ini dari yang 4 tahun. Aku 4 tahun mengenal Mbak Prima sampai sekarang loh menjadi produk unggulan. Yes. Karena memang pendapatan tetap memang kalau untuk stabil itu pasar uang, tapi nah pendapatan tetapnya ini tuh kayak bener-bener kan mungkin ada yang naik turun, tapi kayak ini terus bener-bener stabil sampai dengan sekarang ini. Dan juga untuk tadi ya tingkat returnnya juga bisa mengalahkan inflasi. Atau yang mau tadi yang mau syariah itu ada juga untuk MNC yang syariah. Oke, semoga Sobat Ipot langsung mencatat nih. Ada referensi langsung dari Mbak Prima ya kan. Oke, di sini Mbak Prima semoga menjawab ya Sobat Ipot. Yang tadi cara belinya udah, terus produknya juga udah. Kita next lagi, mungkin ada Sobat Ipot yang tanya di sini. Oke, ini terkait pembagian. Ini curhat mungkin ya. Di sini pembagian 70 investasi dan 30 biaya hidup include BPJS dan lain pendapatan kakak gimana, over kah?
Oh, Untuk jadi dia maunya investasi. 70%-nya tuh investasi. Untuk investasi. Kalau misalnya emang Jundi ya apa tuh namanya Sobat Ipot itu merasa bahwa 30% aja dari gajinya udah cukup membiayai kewajiban-kewajiban dan apa namanya kewajiban dan kebutuhan pengeluaran. Iya. Kalau misalnya mau 70%, why not? Iya, Gitu. betul. Jadi gini, just stick to the 30%. If you have more masih ada dan nggak apa-apa, itu berarti kan sisanya masih ada 40%, ya udah masukin. Tapi 30% itu adalah yang wajib disisihin. Gitu loh. Sisihkan itu kan berarti dapat gaji langsung ditaruh di depan, langsung kita singkirin di depan, itu namanya sisihkan. Sisanya kalau udah mau akhir bulan, udah semuanya nggak kepake, masih ada nih duitnya, nah baru deh itu masukin. Gitu. Kalau misal katakan kalau menurutku disclaimer on ya, aku selalu berpikir bahwa 30%. Gitu. Ada juga temenku yang bilang nggak, aku tuh selalu 50%. Nggak apa-apa. Selama dengan sisanya itu masih bisa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari, memenuhi apa semua kewajiban-kewajiban dan pengeluaran, why not? Nggak apa-apa. Tapi 30% itu adalah sesuatu yang memang udah mesti kita keluarin dulu gitu. At least kita disiplinin dulu di situ gitu. Ada juga yang nanya gini, aku tuh selalu ngeluarin 30%, tapi ujung-ujungnya ntar si 30% tuh jadi 20%. Well, jadi karena aku pakai lagi 10% ya, karena tetap aja tuh gue gatel deh, itu mesti ini ada aja gitu ya, tiba-tiba adalah tuh yang angka-angka ini kembar gitu kan. Jadi kan udah di apa namanya, udah di keranjang udah banyak banget tuh, akhirnya keambil lagi. For me nggak apa-apa. Kenapa? Karena lebih baik begitu daripada kita nggak sama sekali. Nanti kita tinggal improving gitu loh, dikit lagi tambahin lagi, why not? Gitu. Daripada nggak ada sama sekali, ya kan? Betul banget. Jadi kayak nggak ada istilahnya over atau gimana, kalau memang itu udah sesuai sama kebutuhan kita, kewajiban kita. Malah wah bagus banget ya kalau misalkan lebih besar investasi. Saya juga mau sih kalau pembagiannya. Jadi kayak dia 70% investasi loh. Aku boleh dong 10 ya kan? Bener-bener hempaskan semua gaya hidup, hempaskan yang buat apa aku itu. Aku suka nih sama dia. Dia tuh si paling flexing investasi. Gue suka. Yang kayak gini-gini mesti lebih banyak, ya kan? Iya. Jadi dia ngerasa aman nanti kayak ketika dia butuh uang yang kayak situasi yang amit-amit gitu kan, kita kan nggak ada yang tuh, ini kayak ya gue udah ready woy gitu. katanya si Journey of Anna, aku pun iri. Iya, kalau kayak gini kita semuanya pada envy, iri banget tuh bilang lo. Jujur, aku juga. Ini bukan tapi aku selalu bilang gini, bukan masalah gedenya gaji loh. Yang membuat kita kaya apa enggak itu, kita bisa punya investasi banyak, duit banyak, bukan masalah gaji gede atau enggak. Bener, tapi gimana cara kita ngelolanya. Bener, setuju. Tunggu, aku punya temen dan aku pun juga begitu misalnya ya gitu loh. Kan kita kan, dan itu it's normal, it's so human gitu loh. Pada saat kita punya gaji gede, terus kita punya apa namanya standar hidup kita naikin gitu. Itu human banget gitu. Tapi mau sampai kapan? Kita yang mesti set up gitu. Jadi nggak apa-apa standar hidup dinaikin, tapi alokasi investasi juga naik dong, ya kan? Betul. Wah, ini salah satu cara yang susah sebenarnya bisa gitu, kayak kita tetap humble, tetap low profile ya kan, meskipun gaji kita mau besar atau mau besar atau kecilnya pun ya kita tuh kayak bener-bener bisa mengelolanya, apalagi bisa flexingnya sih investasi, itu kayak really nice banget sih. Sama kalau gajinya tambah gede, sedekahnya juga mesti tambah dibanyakin. Betul. Balik lagi ke pembagian itu ya, Mbak ya. Yes, itu tuh jangan lupa tuh. Oh iya, yang si 50 kan 50 30 20 50 jangan lupa tuh sedekah, perpuluhan, apalah infak itu tuh jangan lupa tuh. Itu pintu rezekinya di situ. Betul. Selain kita investasi dunia, tapi juga investasi untuk bekal nanti ya kan? Bukan lagi ya kan? Oke, luar biasa. Coba ya, di sini ada yang komen. Kalau kakak pribadi ke reksadana atau saham? Nah, aku kan selalu bilang tadi tuh, at least kita ada 3 nih. Dari semua kan gimana sih caranya alokasi dana gitu kan. Satu kan alokasi penghasilan tuh, ya kan kita bagi itu 50 30 20. Yang kedua itu kita mesti nyatetin, kita mesti hemat. Kita bukan sebenarnya begini loh.
kalau emang mesti beli ya beli gitu, jangan dipirit-pirit juga. Hemat sama pelit beda-beda tipis say gitu, tapi kita jadi yang orang yang hemat, jangan jadi orang pelit gitu, karena dia juga nggak dibawa mati gitu kan ya ceritanya. Terus yang ketiga, nambah penghasilan. Nah aku jujurly nambah penghasilan itu dari saham. Saham. Gitu. Jadi dua-duanya Aset yang dijalanin berjalan ya kan? Iya. Gitu. Aset Karena yang gini ya, berjalan. sambil nunggu nih ya, Gitu. sambil menunggu Bella mencari-cari nih. Aku mau ceritain ya, bahwa kan selalu nanti ujung-ujungnya Bella akan nanya, apakah sandwich generation itu bisa diputus? Jawabannya kan sebisa itu gitu kan ya. Karena yang tadi aku bilang, sandwich generation itu tuh bukan baru sekarang doang adanya gitu. Lo gas Bitcoin. A very special friend of mine bilang katanya dia semua akan kripto pada waktunya. Boleh gitu. Bitcoin boleh, nggak apa-apa, yang penting invest ya kan, gitu. Balik lagi, sandwich generation itu adalah generasi yang selalu ada turun temurun. Nah, buat kita nih di zaman now seperti ini udah menjadi sandwich generation, itu adalah sesuatu yang advance. Ya, jadi advantage buat sandwich generation zaman now, karena harusnya bisa menjadi generasi yang lebih bijaksana. Karena keterbukaan informasi yang sedemikian mudah buat diakses ya kan, dan kalau kita bisa mengakses semua informasi tentang healing, flexing gitu, kenapa nggak kita juga semudah itu untuk membuka akses informasi mengenai saving, investing gitu, trading gitu, supaya kita jadi orang-orang yang lebih mapan gitu, dan nggak nyusahin pada saat nanti kita tua gitu. Dan karena kita udah siapin semuanya dari sekarang, mumpung kita masih kuat, kita masih produktif gitu loh. Mungkin orang tua kita itu nggak invest bukan karena dia nggak mau, tapi mungkin karena dia nggak tahu dulu, nggak ada googling gitu, nggak ada Google, nggak ada internet gitu kan. Mungkin belum ada juga perusahaan manajer investasi yang menjamur banyak kayak sekarang gitu loh. Terus nggak ada juga IPOT, belum ada mungkin pada saat itu kan, kita kan ya who knows ya gitu loh. Nah, jadi kalau generasi sandwich zaman now itu udah nggak bisa lagi pakai alasan seperti itu, dan nggak apa-apa banget untuk struggling dulu. Please nggak usah FOMO gitu kan, karena anak sekarang tuh, generasi sekarang tetap FOMO-nya kekencengan gitu loh. Dan bersusah-susah dulu dan bersenang-senang kemudian itu masih valid guys gitu. Jadi mumpung masih muda, masih produktif, itu waktunya kita emang sekarang buat struggling sih, buat thriving gitu. Flexingnya nanti gitu, pada saat kita udah bisa ngerasain bahwa duitnya itu bekerja kan, itu kan sebenarnya ultimate financial goal kan, dimana duit bisa bekerja untuk kita. Oh ya, sekeren itu kan, ya nanti. Gak mungkin duit lo bekerja buat lo kalau misalnya lo kagak dari sekarang mulai investasi gitu. Yes. Iya, keren banget loh. Ini Sobat iPod mendapatkan ilmu yang benar-benar penting banget untuk kita bisa implementasikan mulai dari sekarang gitu kan. Karena balik lagi ya, kita tuh nggak ada kata terlambat daripada nggak mulai sama sekali. Benar nggak? Yes, betul. Iya. Nggak ada yang telat kok, sungguh. Ya kan ada yang bilang, gue udah 40-an nih dan gue belum ngerasain bahwa ternyata gue tuh segitu generasi sandwich ya. Nggak apa-apa, ya kan, baru 40 gitu. Usia produktif orang sekarang semakin dunia itu semakin maju tuh semakin panjang kok. Nggak usah takut, age is just the number. Betul banget. Yang penting kitanya balik lagi tadi ya, jangan sampai kita itu jadi menunda-nunda terus putus asa. Nah, iya, jadi kayak coba kita mulai, kalau ditanya tadi kayak bisa nggak sih mutusin rantai jadi sandwich generation, tentunya bisa, karena apa sih yang nggak bisa kita explore di dunia ini sekarang. Semua internet nggak ada batasan gitu kan, kayak bener-bener banyak explore, yang semakin kita banyak explore artinya kayak banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin gitu, mau itu investasi, mau itu kayak gaya hidup yang memperbaiki kebiasaan yang baik itu kayak gimana gitu kan. Iya, pokoknya intinya si generasi sandwich itu akan putus itu yang mulai ya dari diri sendiri gitu. Terus gini ya, belajar dari pengalaman orang tua kemarin gitu kan, orang tua kita dulu nih ya, kasih contoh. Nah kita tuh mesti kasih contoh yang bagus ya kan, ke anak kita kan gitu. Kalau
kalau yang udah punya anak angkat tangannya, mungkin juga bisa sharing di sini gitu ya, bisa di komen. Namanya anak kecil itu, dari kecil kalau kita udah ajarin, anak kecil itu kan selalu echoing, yang namanya anak kecil ya. Anak itu selalu echoing. Artinya kalau kita bilang A, mereka akan bilang A-nya banyak gitu kan. Jadi mereka akan melakukan 10 times. Semuanya tuh mereka memultiplikasi apa yang kita bikin. Jadi kalau kita kasih contohnya yang bagus, mereka akan bikin 10 times better than us. Pasti gitu. Tapi at the same time kalau kita kasihnya contoh yang kurang bagus, yang kurang kalau kata anak sekarang gitu kan ya, dia akan 10 times over. Nah, kita mau yang mana? Mau kasih unjuk yang mana? Iya. Gitu. Oh, karena memang akan jadi memorable gitu yang kayak Yes. Iya, secara nggak langsung kita ya mengajarkan anak yang dimana anak juga udah mulai pola pikirnya, oh ini orang tua gue ngajarin ini, ternyata tahu gitu kan. Akhirnya ketika kita nanti tumbuh dewasa tuh kadang suka jadi ingat. Jadi ketika kita diajarin dari sedini mungkin, ya otomatis itu akan jadi good memory buat kita nanti. Betul. Oke, wah ini keren banget sih. Oke, ini wah Mbak Prima, jujur ya, ini aku kayak nggak berasa banget saking asiknya. Iya, udah mau jam 8. Iya, udah mau jam 8 lagi ngomongin investasi alam. 3 menit lagi loh. Generation ya kan, nggak berasa banget. Ini Sobat Ipot juga ini udah masih banyak yang tanya di kolom Q&A, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Semoga kita bisa ketemu lagi ya kan di lain kesempatan, bisa bahas-bahas atau kita bisa bertemu apalagi secara offline gitu kan. Boleh banget. Iya. Oke, ini closing statement deh dari Mbak Prima. Ini sekali lagi saran bagi Sobat Ipot yang mungkin juga bagian dari sandwich generation. Pokoknya buat teman-teman Sobat Ipot semuanya malam ini yang nonton, nggak usah kena mental, oke? Malah kita tuh harus bersyukur sebagai sandwich generation, karena artinya berarti kita dikasih kesempatan banyak dan kesempatan yang banyak dan yang besar untuk bisa jadi orang yang lebih bijaksana, dan pasti kita akan didoain banget sama orang tua kita ya kan, aduh supaya anaknya dapat rezeki panjang, rezekinya lancar ya kan, pasti didoainnya banyak sama orang tua tuh. Nah jadi nggak usah kena mental, tenang aja, tinggal kita aja pinter-pinter nyikapinnya sekarang mau gimana, dan jangan tunggu besok, jangan tarsok-tarsok. Investasi itu harus jadi budaya kita sekarang ini, dan kita mulainya sekarang juga, dan reksadana itu bisa menjadi salah satu solusi berinvestasi. Kalau katanya Ipot, so let's have fun with mutual funds, ya kan? Gitu, belinya di Ipot, belinya MNC Dana Liquid sama MNC Dana Syariah. Bener banget.